Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan. Kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Presiden Prabowo, saya heran ada profesor tak setuju makan bergizi gratis, mungkin bodoh. Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan program makan bergizi gratis akan tetap ia jalankan meski dihujani kritik. Profesor menolak makan bergizi gratis, ilmu tinggi, nurani rendah. Ketika seorang profesor menolak program makan bergizi gratis, apalagi ini adalah program unggulan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya menjadi keberatan? Apakah ia merasa memberi makan anak-anak yang lapar itu tidak penting? Ataukah ia terlalu sibuk mempertanyakan nominal anggaran daripada melihat manfaat jangka panjangnya? Presiden Prabowo memahami bahwa anak-anak yang sehat dan cukup gizi adalah kunci masa depan bangsa. Jika seorang profesor, yang tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa, justru menolak gagasan ini, maka patut dipertanyakan, apakah profesor itu benar-benar memahami realitas Indonesia? Apakah ia pernah melihat langsung anak-anak sekolah yang berjuang memahami pelajaran dengan perut kosong? Mungkin bodoh adalah ungkapan yang keras, tapi tepat jika diartikan sebagai ketidakmampuan memahami inti permasalahan. Kelaparan menghambat pendidikan. Gelar akademik tak menjamin kemampuan untuk memahami kebutuhan dasar rakyat. Sebuah kebijakan seperti ini tidak hanya soal angka dan teori, tetapi soal kemanusiaan. Apakah mungkin logika profesor itu terjebak dalam abstraksi akademis sehingga gagal merasakan realitas di lapangan? Presiden Prabowo memiliki visi besar untuk mengentaskan kemiskinan melalui langkah-langkah konkret, termasuk memastikan anak-anak Indonesia tidak lagi belajar dalam keadaan lapar. Kritik seperti ini bukanlah cerminan intelektualisme, melainkan ketidakpekaan terhadap kebutuhan rakyat. Jika profesor tersebut ingin disebut pintar, maka tunjukkan kontribusinya, bukan sekadar kritik kosong yang mengabaikan nilai kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto, dalam kunjungannya ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, menyampaikan komitmennya untuk tetap menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah di Indonesia meskipun menghadapi berbagai kritik. Program yang direncanakan untuk berjalan pada awal tahun 2025 ini telah melalui uji coba di beberapa daerah. Prabowo menekankan bahwa meskipun banyak pihak yang meragukan, mengejek, bahkan menentang program ini, ia tetap yakin bahwa langkah tersebut adalah bagian dari perjuangannya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kritik terhadap program makan bergizi gratis. Salah satu kritik utama yang diarahkan pada program ini adalah penurunan anggaran per anak dari rencana awal Rp15.000 menjadi Rp10.000. Beberapa pihak menilai bahwa pengurangan anggaran tersebut akan berdampak pada kualitas gizi makanan yang diberikan. Kritik ini datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi. Namun, yang menjadi sorotan dalam pidato Prabowo adalah sikap seorang profesor yang disebutnya tidak setuju dengan program ini. Meski Prabowo tidak menyebut nama profesor tersebut, ia memberikan komentar tajam dengan menyebut bahwa sikap tersebut mungkin berasal dari kebodohan, meski orang tersebut pintar secara akademis. Sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok tidak setuju, heran saya. Profesor pintar atau bodoh? Saya tidak tahu. Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya tidak, kata Prabowo dalam pidatonya. Empati terhadap anak-anak yang kelaparan. Prabowo menjelaskan bahwa profesor yang mengkritik program ini mungkin tidak memahami penderitaan anak-anak yang harus pergi ke sekolah dalam keadaan lapar. Menurutnya, anak-anak yang kelaparan tidak akan mampu belajar dengan baik, sehingga menghambat potensi mereka untuk berkembang. Oleh karena itu,
Ia menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya menciptakan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif. Dukungan rakyat dan keyakinan Prabowo. Meskipun menghadapi berbagai kritik, Prabowo percaya bahwa mayoritas rakyat Indonesia mendukung program ini. Ia menyatakan bahwa sebagai pemimpin, ia sudah terbiasa diejek dan difitnah sejak lama. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangatnya untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu. Tidak apa-apa saya diejek, saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya, dan saya akan teruskan program ini, tegasnya. Prabowo juga meminta masyarakat untuk bersabar, mengingat dirinya baru menjabat sebagai presiden selama 2 bulan. Ia menyatakan bahwa perubahan besar membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten. Konteks kunjungan ke Mesir. Pidato ini disampaikan Prabowo saat menghadiri konferensi tingkat tinggi Developing 8, D8, di Kairo, Mesir. KTT ini mempertemukan pemimpin negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Dalam forum internasional ini, Prabowo juga membahas pentingnya kerjasama antar negara untuk mengatasi tantangan global, termasuk isu kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Perspektif lain terhadap program makan bergizi gratis. Dari sudut pandang sosial, program makan bergizi gratis memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak, terutama di daerah-daerah terpencil yang akses terhadap makanan sehat masih terbatas. Namun, dari sudut pandang ekonomi, pelaksanaan program ini memerlukan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien agar tidak membebani keuangan negara. Di sisi lain, kritik terhadap program ini juga mencerminkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah. Pendapat dari akademisi, termasuk profesor yang dikritik Prabowo, seharusnya dianggap sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam demokrasi. Dengan mendengarkan berbagai perspektif, pemerintah dapat memperbaiki kelemahan program dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pidato Prabowo Subianto di Universitas Al-Azhar menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan program makan bergizi gratis meskipun menghadapi kritik. Ia yakin bahwa langkah ini adalah bagian dari solusi untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, kritik yang muncul seharusnya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan program tersebut. Dengan kerja sama semua pihak, program ini berpotensi menjadi salah satu langkah besar menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu.